Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti daripada seminar Dan nomor itu. oh ya baik. Nama Ramli Taha SHFH. Ketua Umum Jamaah Negeri Jambi. Wakil Ketua Umum ya. Tujuan akhir kita seminar kan adalah mau menciptakan lahirnya pasnya tanggal berapa. Hari lahirnya ada. Dan itu intinya. Nah, kalau kita sudah berbicara, kita mulai. Saya lihat sudah melebar kemana-mana. Kalau kita mau memulai sejarah Islam masuk Jambi ini abad keberapa? 7 kan? Kita mulai di sana. Sebelum Islam masuk Jambi, apakah adat itu sudah ada? Sudah ada ya. Nah, kita clearkan sejarah Islam itu tidak akan pernah berubah. Pertanyaan tentang ditahan Nanti merah dan tanya siapa? Semuanya. Ya. Nah, kalau sejarah Islam itu clear pada tanggal abad ke-7 masuk Jambi, baru kita kejar ke atas. Nah, karena kita ini hidup ini baru itu, kita sudah kehilangan tongkat, sudah kehilangan cahaya kepada siapa? Tahun 1502. Datuk kita, nenek moyang kita aja belum lahir, kita udah cerita macam orang batik yang gitu. Yang itu. Nah, ini kalau sudah clear sejarah Islam baru kita kaji adat. Nah, kalau sudah ketemu adat 1502 ke atas, ini kabur. Orang buat cerita, orang berlegenda. Ya. Betul kan? Jadi kalau jual cerita, jual legenda, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Ya. Kalau sudah clear itu, maka kita lihat tujuan akhir kita ini, baru kita tugaskan kepada narasumber untuk menemukan tanggal berapa lahirnya hari ada. Tapi nanti ada tim rumus tuh. Para ilmiah kita tidak apa-apa. Ini narasumber ini kan orang ilmiah, peneliti. Ya. Kalau kita di dalam internal sudah benar, tidak apa-apa kita gunakan yang eksternal. Nah, kemudian ada mengenai yang kita urai di situ, ada cerita pada Rudi II, tentang tahap segala macam, sejarah ini, sejarah itu. Nah, apa hubungannya dengan adat? Dan itu pertanyaannya. Nah, kalau kita mau mengkaji adat Melayu, yang kita maksudkan adat Melayu Jambi atau adat Melayu sebelumnya? Nah, ini harus kita kaji. Jangan setengah-setengah, potong-potong. Loh, yang mengatakan Kerinci adalah lembaga adalah adat Melayu yang tertua. Siapa yang ngomong? Penelitinya siapa? Dari mana? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Pendebat itu saya. Nah, saya berpikir, saya ceritanya Kerinci adat Melayu. Siapa yang bilang itu? Dan begitu. Fakta dan buktinya apa? Jadi pertanyaannya? Nah, pertanyaan. Jadi untuk itu kita minta kepada narasumber itu ada 6 surat. Jadi narasumber yang pertama disebut ada surat. Surat itu dituju kepada siapa? Isinya apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Surat yang aktif Pak Dr. Ali Ya, tadi mengenai sejarah surat yang bersang ya. 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 Nah, maksud suratnya itu apa? Tujuannya apa? Isinya apa? Kegunaannya itu apa? Ya. Itu satu ya. Panjangnya pertanyaan. Oh ya sudah, kalau begitu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya dengar sekali ini dalam kita konformatif dalam motorik ketika. Silakan. Tebar, tekan lagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidin dan Terandus Hasan Basri Jambi. Pakai K atau pakai D ya? J A B J. Dibanggakan ditunjuk oleh ketua sebagai ketua doa membidangi ahas agama, hukum adat dan sejarah. Ini sebenarnya saya ingin banyak yang akan saya tarik dari narasumber yang telah hadir, ada 4 orang. Tapi ada yang menyangkut
bagi saya, terutama Dr. Ali Muzakir. Ali Muzakir. Menurut pandangan beliau, sejarah itu harus ada manuskripnya, harus ada data tertulis. Nah, inilah yang mengganggu pikiran saya. Sebab kalau Jambi ini, kita sudah tahu, kalau nak mencari manuskrip mengenai sejarah provinsi Jambi, apalagi sejarah adat, sampai kiamat dunia mungkin kita tidak ketemu. Tidak akan ketemu. Apa sebab? Barang negatif. Karena memang orang tua kita dulu hebat. Dia menceritakan sesuatu yang dapat dari nenek moyang, dia ceritakan pula kepada anak dan istrinya, kepada masyarakat, itu turun-turun. Dan itu sampai ke kita. Coba kita lihat sejarah di Bandung itu ada namanya sejarah Sangkuriang. 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 Siapa yang tidak percaya dengan sejarah Sangkuriang? Teguhan Perahu, siapa yang tidak percaya? Nah, sekarang banyak sejarah-sejarah Jambi yang turun-turun nenek moyang dari nenek moyang kita sampai sekarang yang diceritakan oleh bukan hanya puluhan orang, ratusan orang yang menceritakan yang sama. Apakah itu kita tidak percaya? Ini pertanyaan besar. Itu pertanyaan besar. Ya, kalau ini tidak kita pakai, sejarah nenek moyang yang kita terima dan diceritakan oleh orang banyak, tidak kita terima, tidak kita percayai, Jambi ini akan hilang. Sejarah Jambi tidak akan ada kalau kita hanya mengandalkan manusia saja. Nah, oleh karena itu, saya ingin memberi satu contoh. Di zaman Rasulullah dulu turunlah yang namanya hadis. Hadis Rasulullah itu hadis yang diturunkan disampaikan oleh Rasulullah didengar oleh beberapa orang sahabat. Dari sahabat turun ke sahabat, didengar oleh sahabat, disampaikan oleh sahabat. Itu yang kita pakai sekarang. Kalau rawinya ini lengkap, dianggap itu hadis yang sahih. Kalau rawinya tidak lengkap dan ada orang yang tidak terkenal, dianggaplah hadis itu adalah lemah atau sahih. Apa kita tidak memakai sistem itu sekarang untuk sejarah Jambi? Dan pada umumnya sejarah yang kita terima dari nenek moyang kita itu sahih semua, ada yang lain. Cuma diceritakan oleh orang orang tua kita. Nah, sejarah Jambi ini kalah dengan hadis ini. Ya. Sahih. Contoh yang disebut oleh Dr. Ali Muzakir tadi masalah di Bukit Sebutan. Ya. Itu tidak ada manuskripnya. Ya. Kalau itu karena tidak ada manuskrip kita hilangkan, yang rugi adalah Jambi. Bukan orang Brema, bukan orang Badak, kita yang rugi. Ya. Nah, sekarang kita membuat manuskripnya. Kumpul kita sekarang rapat hari ini kita buat manuskripnya, kita sepakati bahwa di Bukit Sundang itu ada NWA. Itu saja ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada disampaikan Pak Tidak, tadi dari belakang. Tolong para narasumber dicatat ya, kalau bisa jawab. Sebutkan nama dari catat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rida Priskap, bergelar Datuk Penantau Utama beliau. Biar tahu ya. Jadi langsung saya tidak poin saja, mungkin kena mainkan waktu. Yang pertama saya melihat di makalah di Bapak Ali Muzakir tadi, di makalah Ibu pertama saya terbaca juga itu di halaman 1 di poin baris Nah, yang narasumber sini gitu. ya di Pak Ali Muzakir itu tertulis di baris ke-6 halaman pertama itu bla 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 di Bukit Sebuntang, Tuo Sumai dan Mas Raya. Nah, ini yang ingin saya luruskan. Tuo Sumai itu Kabupaten Tebo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo.
Kalau Damas Raya itu Sumatera Barat. Mekaruan ini perlu diluruskan. Jangan nanti referensi sejarah ini kabur ini. Sungai itu masuk Jambi, masuk Sumatera Barat. Jadi saya tegaskan di sini, kalau Tuo Sumai, desa Tuo Sumai itu kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Itu yang pertama. Nama Seraya Sumatera Barat. Kalau udah bicara Nama Seraya Sumatera Barat, itu Kabupaten Pemekaran. Nah, memang berbatas dengan Bogor, lebih dekat lagi. Nah, ini yang perlu dari makalahnya yang perlu saya koreksi sedikit, atau mungkin saya salah. Ya. Nah, yang kedua begini, kan saya ingin tunggu Zakir juga tadi itu Pak Ibrahim. Jadi sumber sejarah itu adalah sudah kedudukan tiga. Bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk benda prasasti, dan orang pelaku atau tokoh sejarah itu sendiri. Nah, ketiga-tiga ini memang pada akhirnya bisa punah. Tulisan berbentuk surat bisa saja hilang, bisa rusak. Berbentuk benda prasasti bisa saja rusak juga, orang mati. Ya kan? Nah, karena itu memang kita ini yang generasi terus menggali bagaimana sesungguhnya. Nah, tapi memang sejarah lagi-lagi tergantung perspektif. Kita tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah. Betul tadi, kalau kita hanya bersumberkan kepada tulisan manuskrip, nah berarti kita abaikan tokoh-tokoh sejarah yang bercerita dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Nah, itu harus kita combine. Bagaimana sebetulnya memvalidasi itu semua. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya. Terkait dengan adat persedi syarat persedi kita pulang, tidak ada tercantum secara tulisan, secara digital. Ini filosofis. Tadi sampaikan, adat itu tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya berkembang masyarakat, kelompok masyarakat. Belum ada negara, belum ada pemerintah, belum ada kerajaan. Mungkin waktu itu sudah ada. Tapi perkembangan perjalanan berikutnya masuk agama kepotong saja, maka dia berintegrasi masuk unsur-unsur adat, unsur-unsur Islam masuk dalam unsur-unsur adat. Karena kita ini mayoritas adalah memang Muslim, maka itu diterima, kesesuaian itu diterima. Maka filosofisnya adalah itu tadi, adat persedi syarat, sana persedi kita pulang. Syarat mengatur, adat memakai. Yang tidak sesuai dengan agama, adat tidak akan pakai itu. Anda tidak akan lakukan sesuai. Nah, filosofisnya itu adat persedi syarat, sana syarat, adat persedi syarat, persedi pada kita pula itu. Ya. Jadi memang kalau kita tidak ada tertulis, tidak ada. Ya, secara siapa pencetus tidak ada pencetus. Karena itu adalah filosofis yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan tidak ada pencetus, sebelum ditemukan sebuah Oke. tidak mungkin ada narasi, tidak ada pencetus. Ya. Dari mulut siapa keluar narasi itu? Nah, itu yang berkembang, itu berkembang. Nah, kalau memang dicari siapa pencetus, itu. Nah ini kita yang cari hari ini. kita pelaku terjadi Melayu. Umumnya Melayu kan menggunakan ini istilahnya gitu. Ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terakhir di belakang ya. Di belakang, Ustaz. Kita nih nanti habis ini break sebentar. Kami bikin itu dulu narasi simpulan dengan para narasumber tadi kan. Nah itu nanti kalau betul-betul nutup. Atau lu sampai simpulan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Nama saya Daulullah. Menarik. Saya ingin menanyakan kepada tadi 1, 2, atau 3 dan 4. yang banyak yang si komen. Yang satu pertanyaan. Seminar nasional menelusuri jejak sejarah adat persedi syarat. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, apakah ada pasalnya dalam kitab yang dikarang Devi Sutudi Lambo yang pasal 36 itu, apakah boleh ini yang dikatakan awal
adat berseni syarat berseni kitabullah di bumi seperti ini semua. Terima kasih. Nanti Bapak Itu yang untuk 3 orang ya. yang semuanya. Apakah ini yang dikatakan awal adat berseni syarat berseni kitabullah? Itu di buku ISH ini sejarah kerajaan Jambi ya. Ya, Atau pasal Perumahan Jambi. awal adat yang berseni syarat. Iya di buku mana tuh di buku? Ini Pasal ini sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKJ ya. Nah, saya walaupun senang pertanyaan tahu SKJ itu baca terus suruh tunggal. Jadi untuk melator. Usiko baik. Usiko baik tapi dalam artinya. Baik, bapak-bapak para narasumber dan tamu silakan. Saya tidak mengulas lagi. Dan saya jawab oleh Mang Bisor dan surat ditinggalkan. Tapi yang paling penting tadi pasal 36. Dato di tiga ini ada sejarah nih. Ada buku yang namanya Inilah Sejarah Kerajaan Jambi. Tidak, kalau Dato pernah baca ini, jangan Dato kali sejarah. Ya lah, silakan Dato. Ini penting, supaya penting. Dato yang ini belum 2 kali, 3 kali kan? Ah, boleh lah. Iya, ini masih 3 kali nanya ini. Hah? Sampai ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi wabarakatuh. kena dulu pesantren ya saudara. Ini perlu kita dudukkan pendapat apa yang dikatakan oleh Datu ini tadi. Tidak sebalik Datu. Jadi ada adat bersendi syarat bersendi kita Allah. Kalau begitu jadi sendinya itu adalah syarat. Ada lagi adat bersandi syarat bersendi kita Allah. Beda apa? Ya sebab kalau sandi mempelajari adat itu, sandi ya syarat itu. Syarat yang mana? Syarat yang bersendi kita Allah. Tapi kalau adat bersendi syarat itu landasannya, baru timbul adatnya. Adat ini ada 4 Pak. Yang pertama masalah hukum, yang kedua masalah budaya, yang ketiga masalah etika, yang keempat masalah estetika. Itulah definisi adat. Nah, yang mana yang kita duduk dari itu? Ya, apa ada adat berseni? Yang mana adat yang berseni syarat itu? Banyak juga adat katanya berseni syarat, tadi bertentangan dengan syarat. Karena kalau di Sumatera Barat nyiram beras kunyit itu tidak lagi beras kunyit Pak. Itu sudah arai kelapa sama-sama kuning. Sebab itu katanya bukan berseni tapi bersandi dikali bahwa itu batin. Ya adat bersandi. Ya ada adat bersandi, sandi itu kan kode. Jadi syarat itu dia mempelajari adat yang turun temurun dari dulu. Syaratnya bersandi. Berseni. Nah, yang mana yang sudah ada sendinya? Ini Dato nanya ke bertiga orang. Ya semua adalah. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Judulnya di belakangnya apa nih? Judul di belakangnya apa nih? Adat berseni syarat. Ya didudukkan. Ada berseni syarat, berseni kita pula. Ada sandi kalau kami sandi. Dia ada bersandi syarat, ada bersandi Sudah lihat syarat. Dato. Yang di belakangnya apa sendi? Sendi. Nah, pertanyaan kita ini sudah kolektif, sudah komunal mengatakan dia seni bukan sandi. Oh keliru juga ya. Ya sudah. Baik, para narasumber ya tadi ya kata sederhana aku pertanyaan mau apa. Tapi yang paling penting adalah masalah-masalah 36 tadi. Apakah ini sebagai momentum atau sebagai dasar untuk menetapkan bahwa ada mesin salah satu bukan pasal 36 di SKJ. Silakan. Dari kanan ke kiri atau dari kanan lah. Dari kiri ke kanan. Kita waktu kita fokus saja yang dilanjutkan tadi. Ya. Mulai dari Pak Zahid, Ya, saya boleh. dia mengatakan bahasanya persetujuan sejak laut itu Ya, bukan masalah SPK ya. itu bukan masalah HBSPK, Ya. tapi masalah penyelesaian perselisihan antara Kerinci dan Ya. Kerinci.
Ini apa namanya? Tetapi kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh buku yang dicetak oleh alam adat lain Jambi, yang waktu itu beliau adalah Datuk Agus Mukhtar Kodir ya, itu isinya. Dan kalau kita merujuk kepada pendapat Deputi Muara Langkap, Bapak Aulia Tasman, itu isinya. Apa isinya sebenarnya saya tidak tahu, saya tidak dapat dari situ. Tetapi kalau saya mau analisis, takut saya dikatakan memata-matakan. Itu memang sesuai dengan apa yang Bapak Datuk Azhari sampaikan. Di dalam sejarah itu ada namanya teori teks. Jadi kalau itu kita anggap teks, maka teks itu harus dimaknai, dipahami berdasarkan latar belakang teks itu turun. Latar belakang teks itu turun adalah waktu itu ada disharmoni adat antara yang berlaku di daerah negeri, di Kerinci tinggi dan Kerinci rendah, yang adatnya dari Pagawiru, dengan adat yang datang dari Igir yang sudah menjadi Taliki. Jadi dua hukum adat di situ berlaku, terutama setelah kekalahan seperti Tiongkok ya. Setelah kekalahan itu dua adat yang berlaku. Nah sekarang terjadi disharmoni. Nah sekarang bagaimana supaya adat itu berlaku seragam, harmonis ya? Dia ada kalah persetujuan di Jawa itu apa? Tetapi kan gitu kan? Mestinya kalau itu didasari oleh 4 orang raja yang ada di situ, itu dasarnya sebenarnya perbatasan. Karena kalau cuma hanya mengurus masalah adat, ini termasuk saya sampaikan kepada yang sedikit Sibintang juga. Kalau hanya Raja Jambi akan mendudukkan filsafat dan aturan-aturan adat yang ada di Jambi, tidak perlu dia mengundang Raja Rizal Lebong itu. Tidak perlu dia mengundang Demang Lebat Tahun. Tidak perlu dia mengundang Sultan Bertiga Alam. Kenapa? Ini masalah dalam negeri. Dalam hukum ketatanegaraan seperti itu. Dan dalam teori konteks teori negara asing, negara tradisional, Sultan Jambi itu kan negara tradisional. Di situ berlaku konsep negara adalah saya. Saya adalah negara. Apa namanya itu Pak Presiden itu kayak beliau. Artinya kalau Sultan tidak berbuat, apapun yang tidak berbuat jadilah tuh. Jadi undang-undangannya. Tidak perlu undang. Apa hubungannya kita mau mendudukkan ABSSPK yang ini? Kita undang Raja Peliung, kita undang Raja Pelibang, kita undang masuk. Kan itu. Oleh sebab itu masalah persetujuan sejauh laut itu dan masalah visi bintang itu menurut saya interpretasi itu masalah sengketa perbatasan, bukan ABSSPK. Jadi di 1502 itu ya masalah perbatasan. Kalau itu teks interpretasi seperti itu. Tepuk tangan dulu nih. Ini wacana baru nih. Ya, Ya kan? Betul juga kalau teks perbatasan itu analisis menurut saya. Nah, sekarang begini. Kalau dia hendak mengatakan ini masalahnya harus kita dari tadi kita putar-putar SPK harus kita kategorikan. Yang pertama masalah apakah Jambi kapan masuk Jambi Islam? Apakah orang Jambi beragama Islam? Iya, 100% setuju kita. Masalah kapan masuknya itu debatable. Artinya setiap orang punya pendapat dan setiap orang punya bukti. Dahlan Mansur dalam sejarah Minangkabau mengatakan bahkan Islam masuk Sabah ini abad ke-7. Tidak lama setelah zaman Khalifah Umayyah. Zaman Khalifah Umayyah itu jaraknya 40 tahun setelah Nabi itu. Nah, sudah masuk. Kalau Sabah itu bagian Jambi, artinya sudah masuk Jambi. Terus yang kedua, ada yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman tadi abad 11. Tapi saya hanya berdasarkan bebas saja lah, berdasarkan faktual saja. Artinya ketika orang Jambi mengakui bahasa kapan agama Islam masuk, kata orang ada dan kata orang data sejarah mengatakan itu ada piagamnya. Jambi diislamkan oleh Datuk Berduka Barala. Jadi kurang 1440. Itu waktunya.
Tidak kemana-mana kita lagi. Itu pihak kami. Kalau masa sebelum itu serah interpretasi masing-masing. Tetapi tidak ada perselisihan pendapat bahwasanya tahun 1480 itu dengan menikahnya Tribina Masak dengan Datuk beberapa waktu itulah Islam. Karena yang menikah itu raja, karena yang mengonversi agama itu raja, maka rakyat mengikut apa agama rajanya. Bedanya kalau rajanya umpamanya adimnya tinggi, rakyat abangan dia dalam bahasa Jawa. Jadi gitu. Nah itu, tapi yang kedua harus kita, apakah adat perselisihan syarah itu kita dudukkan dalam substansi, artinya dia tidak tertulis, tetapi itulah maksudnya. Tidak lagi, kalau kita dudukkan di situ, tidak ada perbedaan antara kita. Mungkin itu memang begitulah sebutan itu dibicarakan adat, meskipun tidak pernah itu apakah undangannya berdasarkan adat, undangannya berdasarkan kopi tanah. Gitu kan, tidak ada gara-gara adat berbeda diadakan pertemuan bikin cerita, ada. Yang ada hanya masalah karena ada sengketa-sengketa tanah di situ. Tapi kok dasar perundingan masalah tanah hasilnya masalah adat, masalah terbuka. Kan aneh, tidak ada sinkronisasi di situ. Nah itu yang kita katakan itu ahistoris. Ahistoris itu artinya data autentik tentang itu tidak tersedia. Itu yang maksudnya. Kalau kita menyepakati itu adalah secara substantif itu mungkin, tapi kalau secara formal itu tidak ada. Masalahnya sekarang, apakah kita akan menyandarkan sejarah kita kepada masalah substantif itu, apakah kepada yang formal? Kalau yang substantif tadi masuk dia ke sejarah common sense, artinya sejarah dari Datuk tadi yang menyampaikan dari belakang Datuk Muhammad Hasan Basriani ya. Ya. Artinya kata beliau, kalau kita terima aja lah cerita nenek moyang itu, gitu kan? Kalau tak kita sayang, kita sejarah, nggak apa-apa. Cuma ibarat emas lah, emas itu ada yang 25 karat, ada yang 22 karat, ada yang 18 karat, ada yang swasta. Mana yang kita pakai? Kalau saya berpendapat, kalau kita hendak mewariskan sejarah itu ke anak cucu yang berapa miliar. Tak perlu kita berebut tahu, tak perlu kita berebut jauh. Yang penting valid datanya. Itu yang kita sampaikan kepada anak cucu kita. Jadi yang ragu-ragu, dia gini. Kalau kita menyampaikan berangkat dari situ, artinya kita mengambil dari tradisi lisan namanya. Tradisi lisan boleh jadi sejarah, boleh. Jadi cerita dari nenek moyang kita itu tradisi lisan namanya. Boleh jadi sejarah, boleh. Tapi ada metodenya. Metodenya apa? Kalau kita itu akan kita jadikan sebagai sejarah, kita menganggap bahwasanya tradisi lisan itu harus kita sandingkan dengan sumber yang ada. Artinya kalau kita bicara ABS SBK, kita cari sumbernya tentang yang sama itu. Kalau ada di Riau, kalau ada di Padang, kalau ada di Indonesia, kalau ada di situ tidak boleh kita memakai tradisi lisan. Ini udah ilmiahnya Pak. Tidak boleh. Karena sumber yang lebih lanjut ada. Sama dengan tadi Bapak membandingkan dengan hadis. Hadis beda dengan tradisi lisan. Kalau hadis Pak Saman tahu beliau yang di sini. Kalau hadis yang saya tahu itu sanad dari pembicara awal sampai penerima terakhir itu tidak pernah putus. Tidak pernah putus dia. Satu aja dia ketahuan berbohong, satu aja dia ketahuan itu kerja hadisnya turun tuh. Ya. Dari sahih turun ke hasan, hasan turun ke sudah dipahami. Nah, jadi tapi tradisi tidak ada sanad itu. Itu cerita atas Baik. Nah, ini pendapat saya juga. Nah, kalau kita memakai itu, Ini sekarang jam 6 kita nih. nah, kalau kita memakai itu, kita harus menganggapnya sebagai hipotesis. Kalau kita mau menjadikan itu, kita jadikan sebagai kita teliti lagi secara oke, itu usah dibahas apa namanya. Nah, artinya tergantung kita mau mana yang kita pilih sejarah. Mau yang secara jadi jawabannya banyak Pak ya. Ya, makanya kita profit. Yang penting fokus kan sesuai apa Pak sampaikan dari fokus. Ya, itu menjawab tentang Pasal 36 HBS SPK. Nah, Haji, coba. saya apa namanya? Ada baca belum? Apa namanya? Ini dari logo itu ada saya punya. Nah, Gitu kan. Tapi bagi saya melihat itu adalah bukan naskah, itu catatan terhadap cerita rakyat masa lalu. Jadi bagi saya yang Yudis Logo itu sama hanya dengan lebih bagus saya langsung tulis kicau laut itu. Kenapa saya? Beliau
lebih bagus kita langsung ke isi untang itu. Kenapa ya? Iya, karena itu adalah catatan tentang cipta raya. Kita ambil aja. Dia bikinnya 1800 dulu, kalau sekarang 2000 sekian. Gitu. Jadi begini Pak, yang namanya cipta raya, kalau dia dibukukan beratus tahun setelah itu tetap cipta raya. Namanya cerita raya yang telah dibukukan. Tapi kalau ada bukunya, dia jadi cipta raya Boleh aja. silakan. Jadi statusnya bisa dibuka sama Ya, aja. silakan. Jadi gitu. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Gaya ngeles orang perguruan tinggi. Silakan. Kesan dulu Pak Ali, Dr. Ali. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kebetulan berhubungan hadir Bapak Hasan Basirayus. Saya ingin menyampaikan pemahaman Kasem Basir Jami. Pak Hasim Basir aku sudah dengannya. Oh, itu ya. Melaporkan. Saya ingin mengajak kita sama-sama memahami adat. Kita jangan mengeneralisasi adat. Kita harus tahu dulu asal usul adat itu. Adat itu kalau kita di Jambi itu muncul dari marga-marga. Jadi di marga itu ada urusan adat di situ. Dan di setiap marga bisa berbeda adatnya. Saya maksudnya ini juga perlu diperhatikan. Kalau ingin kita memahami adat Jambi. Nah, boleh jadi nanti akan ada kerapatan adat tinggi. Itu nanti adanya akan menjadikan adat keseluruhan di masyarakat Jambi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berbeda pemahaman. Ini kan ungkapan adat bahasa isyarat, syarat bahasa kategori seolah-olah ada dua jenis. Saya tidak memahami dua jenis ini bertentangan. Dalam sejarahnya saya tidak, itu hanya persoalan perbedaan pendapat saja. Jadi seolah kita ingin menyatukan dua ini enggak apa ada yang jelek misalnya, lalu ini ada Islam yang tidak ada. Adat itu sudah dipraktikkan dari dulu dengan moyang-moyang kita dulu dan secara baiknya dilaksanakan dari sebuah jumhur dari jumhur atau itu jadi adat. Itu baik saja semuanya. Pak Dokter, ada juga ada bikin rumah nyembelih kambing dalam tahu itu syirik dalam Islam. Ada baik dia. Ya, tapi itu lokalisme. Oh iya, banyak kok lokalisme yang tidak sesuai dengan agama. Jadi Tetap terus, silakan terus. kalau saya memahami lokal wisdom itu, ya memang masyarakat itu memahami itu pastinya kelompok lain. Dia yakin itu betul, itu ada. Islam datang. Ya Islam datang lalu harmonisasi saja. Dan sampai sekarang Kapan tuh? Waktunya kapan? Waktunya di abad berapa gitu? Antara adat marga tadi dengan Islam masuk tadi. Realisasinya kira-kira abad ke-7, 8, saya kalau mengenai waktu itu betul-betul tidak susah menentukan kapan tahun. Saya misalnya konsep adat itu, istilah adat itu munculnya belakangan. Ya. Jadi walaupun Islam sudah masuk, itu belum ada, walaupun kata adat itu dari Islam ya, dari bahasa Arab. Tapi sebagai sebuah konsep ideologi, sebagai sebuah istilah itu munculnya belakangan. Itu diputuskan nanti setelah ketika ada konflik, ada sedikit perbedaan pendapat antara ulama dengan yang paham tradisi di kita para patri itu. Maka kemudian hanya dipilahlah, hanya diidentifikasi oleh ini adat, ini agama. Sebenarnya harmonisasi jalannya tidak ada. Nah, ada pendapat yang mengatakan misalnya para patri itu bukan persoalan yang dominannya bukan persoalan konflik antara orang-orang yang punya tradisi lama dengan ulama, tapi itu adalah perseteruan dalam bidang ekonomi, penguasaan misalnya perdagangan, penguasaan dalam bidang apa? Kata-kata korupsi Ya, dominan dalam sejarah Minang ya. mengatakan setelah Tionghoa balik lagi dibuka, Haji Miskin dibuka, membuat reformasi di Sumatera Barat. Reformasi Sumatera Barat itu adalah yang membawa Pak Wahabi. Itu tuh disebut dalam sejarah Minangkabau. Coba baca sejarah Minangkabau seperti itu. Jadi bukan menyangkut ekonomi, bukan apa, kemudian dimasuk oleh Belanda. Itu ceritanya. Terima kasih. Salah satu misalnya di makalah itu disebut namanya
Skitobi itu mengatakan itu ada persoalan perebutan kuasa ekonomi perdagangan emas, perdagangan tembakau, masa itu yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang Islam agak. Baik Pak Dokter, kita fokus saja. Yang kedua, yang ingin ya semuanya bisa ini saya catat, ya. Tapi jangan keseluruhan yang itu deh yang penting. Tadi kita sampai 7 malam. Saya kebetulan ini masalah metodologi. Saya secara metodologi sejarah, saya cuma fokus ngambil dari manuskrip. Bukan berarti saya mengabaikan sumber yang lain. Cuma saya ingin mencoba combine dan dibilang oleh Pak Rizky tadi. Saya kan ini kan agak diabaikan nih sumber dari manuskrip. Saya mengedepankan manuskrip kenapa? Karena manuskrip itu ditulis jauh lebih tua daripada dokumen-dokumen sekarang. Karena kan dari manuskrip itu ditulis lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi. Maka saya merujuk lebih banyak kepada manuskrip. Sumber lain bukan tidak saya gunakan untuk menjelaskan. Tapi instruksi Pak Dokter, manuskrip itu adalah metode penulisan yang dikirim dari tradisional. Kalau Salah satu. cuma ada kayak gitu, tak ada lah. Baik, silakan. Saya menemukan itu surat-surat sultan yang masih ada itu adalah surat. Baik, tadi kita sudah sepakat penulisan sejarah itu berdasarkan 3 metode. Ada buktinya manuskrip, ada yang bentuk isi, kan kita prasasti, ada yang filosofis, ada yang cerita rakyat, gitu kan banyak cerita. Kalau Pak Dokter ini kebetulan dia mania kepada manuskrip, ya silakan, jadi masalah ya. Sebab di Jambi ini nggak ada manuskripnya, kata si Pak Senjami. Jadi tidak bisa kita bicara sejarah Jambi gitu. Tapi pokoknya ada gitu. Itu Pak Dokter ya. Oke, dosa-dosa dibahas lagi. Kita bahas hukum adat dan hukum Islam, cuma bersatu itu. Oke. Ada banyak perspektif Pak kalau kita menggunakan itu. Kalau misalnya kalau kita mau menetapkan tanggal sesuatu. Ini saja. Islam yang asli dari Mekah, Madinah di bawah Nabi. Tanggal berapa? Abad ke-7 Pak. Pertama sekali. Yang selanjutnya itu nyusul. Tidak, maksud saya Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu tanggal berapa? Itu banyak perspektif. Akhirnya diputuskan misalnya simbol Islam itu satu Muharram. Satu Muharram itu bukan kelahiran Nabi. Itu juga kesepakatan. Nah, jadi itu ada banyak perspektif kalau kita mau menentukan tanggal berapa Islam di Jambi ini. Nanti kita uruskan. Kita khusus kita uruskan. Saran saya harus berdasarkan bukti sejarah yang valid lah. Tidak logik seperti Pak. Tadi kita sudah sepakat Pak Dokter bahwa sejarah yang kita catat kan masa lalu yang kita itu. Maka kita sepakat cara nulisnya pertama ada manuskrip, yang kedua kalau tidak ada folklore cerita rakyat, kalau tidak ada filosofis, intuisi seorang profesor. Kita nggak profesor nggak boleh bikin intuisi kan gitu. Nah yang mana kita pakai? Ini nanti tinggal levelnya. Kalau kita pakai 1502 misalnya levelnya level folklore bukan level ininya. Itu Pak Dokter. Oke nanti kita bikin tuh, gampang tuh. Dan terakhir saja yang saya sampaikan tadi tentang Saya kan cepat ya. Saya baca saya punya ini naskah yang saya punya tentang ini saja kerajaan itu. Saya baca di pasal 36 itu saya tidak berpendapat. Nah itu manuskrip tuh. Nah, ada manuskripnya Pak Dokter nggak percaya loh. Enggak, maksud saya Percaya. tidak berpendapat itu sebagai momentum atau periode adat bahasa Isyarat secara bahasa Indonesia. Sebagai apa itu? Ini hanya penegasan bahwa harmonisasi adat dan syariat Islam di Jambi. Oh harmonisasi. Ya. Jadi misalnya dikatakan ini pernyataan pasal 36 ini kan tentang kalau misalnya ada pasal-pasal hukum itu terkait dengan kehidupan sehari-hari diselesaikan secara adat. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan dosa atau berkaitan dengan Islam ya diselesaikan secara Islam. Nanti pasal 36 itu Ini naskah ini, ya. naskah ini agak mudah. Memang tidak ada tahunnya. Ini ada salah satu sumber yang mengatakan ditulis tahun 1936. Ada yang mengatakan tahun 1900. Iya si kajian tahun 18
tidak ada tahunnya. Naskah ini ada proses pendeknya, namanya Undang-Undang Piagam Penjajahan Jambi. Kurang apa itu? Tidak ada tahunnya. Ini tidak ada tahun. Proses ada tahunnya. Tidak ada. Naskah itu ya. Keterangan tahun itu munculnya di transliterasi. Oh gitu ya. Naskah Karena saudara. mempertimbangkan periode hidupnya apa sih namanya Mufti Sultan. Oh iya. Tapi ini ada proses pendeknya, namanya Undang-Undang Piagam Penjajahan Jambi. Kalau itu tertulis tahun 1899. Iya. Nah, kalau ini versi panjangnya, maka tentu ini lebih mudah lagi Undang 1999. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali Zakir. Terima kasih. Kasih hapus dulu. Terakhir Pak Abdul Rahman. Baik, terima kasih Pak. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Jadi sejarah itu tidak hanya konstruksi. Saya ingin mengatakan bahwa sejarah itu juga berpotensi untuk melakukan rekonstruksi dan dekonstruksi. Jadi yang kita bicarakan tadi dari Bapak dan Bapak masing-masing itu kan sejarah sebagai konstruksi. Tetapi kalau kita mau melakukan rekonstruksi itu juga sangat terbuka dalam studi sejarah. Bahkan melakukan dekonstruksi juga sangat terbuka, meruntuhkan pemahaman-pemahaman yang lama karena munculnya bukti-bukti yang baru. Nah, kalau dari pembacaan saya tetap tadi berpegang pada uraian awal kami tadi itu. Memang dari cerita rakyat yang muncul, Islam itu awal mula perkembangannya seiring dengan datangnya Ahmad Salim atau Datuk Paduka kemudian Datuk Paduka Berhalu pada abad ke-15 tersebut. Tetapi ada bukti kuat kemudian Sungai Batanghari sudah menjadi lalu lintas perdagangan, terutama itu mulai abad 11 itu Bapak Ibu sekalian. Saya ada punya PDF-nya, temuan-temuan tinggalan Islam. Dan di antara para pedagang-pedagang itu ada pedagang-pedagang Islam. Abad itu berapa tuh? Abad 11, studi tentang lalu lintas perdagangan pada abad 11 itu sudah ada jejak-jejak buktinya. Nah, memang banyak orang terpaku pada adagium sejarah sebagai ilmu itu adalah no dokumen no history. Sebenarnya sejarah istilah kalau tidak ada dokumen, itu tidak bukti, tidak ada sejarah. Itu adalah terjadi ketika pada abad ke-17 ketika Ranke di Eropa mendeklarasikan sejarah sebagai ilmu, ditantang oleh para ilmuwan pada saat Nah itu SPK-nya apa hubungannya? Nah, nanti saya mau kontekskan Pak. Jadi kita jangan terpacu pada satu bukti. Sejarah itu lagi-lagi adalah porsi konteksnya yang lebih banyak, relasi-relasinya, mengkait-kaitkannya. Nah, jadi kalau kaitan dengan ABS-SPK dalam konteks dari pertanyaan Pak Saman tadi, dalam maksud saya itu yang jelas pada umumnya adalah itu ada hubungan tali temali antara Islam dan adat. Nah, kapan terjadi temali itu? Tali temali itu dari bukti-bukti kuat ini fakta keras fakta keras. Tetapi mohon jangan hanya dokumen non history, ya fakta-fakta keras. Kalau cerita yang lazim, konstruksi sejarah yang lazim itu bermula dari Datuk Paduka. Tetapi kemudian itu juga itu pada abad 15. Tetapi bukti-bukti kuat menunjukkan lalu lintas perdagangan itu minimal pada abad 11 itu sudah sangat ramai. Dan di antara pedagang-pedagang itu ada pedagang-pedagang Muslim dari Arab Jalan. Nah, jadi kalau masuknya hanya saja memang kesimpulan umum seperti Hamka juga menyatakan bahwa Islamisasi itu atau pelembagaan Islam seiring dengan kemunculan kesultanan itu melembaga. Abad 13 itu katanya. Iya Pak, melembaganya. Nah, seiring kesultanan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu yang dapat kami sampaikan. Nah, terakhir sekali ini. Nah, jadi sejarah itu ilmu yang sangat terbuka sekali. Yang paling penting dia tidak lari pada 3 unsur. Ada manusianya, ada ruang, dan ada waktu. Nah, kita bisa melihat atau mendapatkan pengetahuan itu dari 3 hal itu.
dari manusianya, Ya. dari ruangnya, dari konteks waktunya. Dan sekali lagi sungguh fatal apabila hanya menggunakan salah satu dari tiga hal itu. Karena tiga hal itu merupakan satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kasih apa suruh. Baik, bapak-bapak dan ibu, sekarang kita berikan dalam 4:15. Nah, cepat ya, silakan. Saya secara umum ya. Saya tidak berlatar sejarah, lewat pertama. Kedua, semua bidang ilmu memiliki terlebih. Lewat kedua. Ya. Yang ketiga, dalam terlebih ada 8 cara memulai kebenaran dan satu yang mutlak, yaitu yang datang dari atas. Al-haqqu mirobika fala takuna mudari. Yang 7 mengandung risiko kesalahan. Lewat keempat, itu kalau adat kan menjadi syarat, bagi adat tidak bersandingan syarat. Nah, saya sependapat dengan dulur saya. Ya, kalau itu dulu, kalau sekarang menjadi benar itu berubah. Nah, kami juga pendapat adat bersandingkan syarat, baru syarat bersandingkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau gitu. Datu-datu dan yakin kita tidak pada kapasitas untuk memutuskan syarat adat bersanding syarat bersanding kita pula. Itu kita susun apa namanya waktu yang akan datang. Baik. Saya kasih masukan dulu terakhir. Nah, Kalau ada bersandingkan syarat bersandingkan kita. nah, jadi adat bersanding syarat bersendi. Sandi dengan sendi kita bedakan. Nah, dia mengatakan tadi dia membenarkan ada bersandingkan syarat, Ya. syarat bersandingkan Bukan syarat. sendi. Sendi. Yang kedua sendi. Kedua-duanya sendi. Literatur Jambi buku apapun pasti ada bersendi syarat bersendi. Nah, itu bisa diperbaiki. Itu saya berpendapat. Ya, itu makanya ya, silakan. Kalau ada pendapat lain, kalau ada itu dianggap saja pendapat lain. Perkara pendapat baru kita mau terima atau tidak itu soal lain. Ya. Terima kasih. Jadi semua pendapat kita terima, tinggal lagi pendapat itu tadi rasional atau tidak, ilmiah atau tidak. Kebetulan saya minta tutup terakhir satu sidik dari Kerbau untuk membawa statement dan sekarang menyerahkan intinya nanti tertulis. Tuh biar cepat gitu. Itu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamzah Hadrito. Kita dari tadi sudah banyak bicara tentang adat bersih syarat bersih kita pulang. Kita lupa dengan asalnya itu. Itu adalah aturan hidup manusia dulu. Ya, aturan hidup manusia ini mulai dari pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam, disitulah adat mulai ditegakkan. Aturan itu begitu Nabi Adam diciptakan, disuruh seluruh penghuni surga sujud kepada Adam. Illa iblis. Pelanggan kedua siapa? Adam dan Hawa. Pelanggan ketiga siapa? Anak dari Adam. Pelanggan berikutnya sampailah kepada Islam. Nah, adat Jambi itu menerima semua aturan itu. Ada yang sudah dipakai, tidak sudah dipakai, agama Hindu dipakai, agama Buddha dipakai. Contohnya dipakai setelah adanya rapat besar yang dipimpin oleh rakyat hitam di Bukit Sebutan, itulah baru timbulnya adat sebesar 100% kita umum. Nah, itu tuh perdebatan. Jadi adat Jambi ini menerima ajaran dan lain-lain setelah adat bersyarat syarat bersih kita Allah yang tidak yang bertentangan dengan agama Islam mulai ditinggalkan. Mulai ditinggalkan. Contohnya, saya lagi kecil waktu kita mau puluh tahlil itu masih pakai ungkul api, pakai kundan. Ya. Mungkin dato-dato yang tua-tua dari saya mungkin merasakan itu. Ya, itu dulu apa gunanya untuk menghilangkan kantung supaya harum ruangan itu. Setelah harum minyak harum, tidak lagi dipakai itu tuh. Nah, jadi inilah yang kita luruskan, kan? Supaya adat Jambi ini itu tidak ada yang tertulis. Menurut saya. Karena kalau ada yang tertulis, bukan ada Jambi dulu. Sekarang menjelaskan itu. Ya, nanti saya serahkan ya. Jadi adat Jambi itu melihat umum, di atas umum.
Dari seluruh Jambi ini, hukum adatnya tidak sama. Abang kirim mas sekarang. Kenapa melihat hukum dan hukum tadi? Saya rasa itu untuk menyampaikan kami. Mari kita cari yang sebenarnya apakah ada 2 Juli 1502, apakah ada yang lain yang bukan versi lain yang ada cerita rakyatnya. Jadi kita ini tidak berdasarkan apa namanya catatan, kita berdasarkan cerita rakyat. Karena itu yang dapat kami sampaikan. Kalau seandainya mohon maaf, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jalankan itu. Foto. Foto. Hadap kamera tuh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang saya terima itu tadi adalah bukti pernyataan kolektivitas warga Tebo terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi di Bukit Seluntang di tahun 1502 di turun temurun, gitu kan? Lebih diyakinkan dibandingkan dengan yang lain. Baik, kami izin Dato semua untuk break sebentar saja, mungkin sekitar 10 menit. Ya kan, nanti baru lanjutkan kita minta ke MC mana ya untuk mengambil alih. Dan sekali lagi atas nama moderator, apabila ada hal tidak berkenan dengan gaya saya minta maaf bila topik beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan panitia untuk mempersiapkan sesuatunya karena kita langsung memasuki acara penutupan seminar nasional pada hari ini. Untuk itu kepada Dato peserta semuanya untuk dapat kembali ke tempat. Baik Dato, Datin, para narasumber, kemudian peserta seminar yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti acara penutupan seminar nasional menelusuri jejak sejarah adat bersendi syarat bersendi kita Papua di bumi sebujur Jambi 9 Lurah. Penutupan secara resmi sekaligus penyerahan sertifikat kepada narasumber. Yang pertama, Ibu Datin Dr. Irmawati Segala SIP MSI. Yang kedua, Dr. Ali Muzakir MAG. 3, Abdurrahman SPD MHU. 4, Dr. Andes Arif Rahim MHU. Oleh Ketua Umum Lembaga Adat Jambi Provinsi Jambi, kepada yang beliau Dato' Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM, bergelar Temenggung Putro Jayo Tiningrat. Kepada narasumber untuk dapat mengambil tempat, ya, Datuk Haji Adil Faisal SDMSI, Ketua Panitia Pelaksana Seminar Adat. Baik, dimulai dari Datuk Abdurrahman. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Adat Menjadi Provinsi Jambi, Dato' Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus
MM dan juga Dato Haji Abdian Faisal SEMSI. Bapak-bapak, ibu-ibu dan Dato dan Datin hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah dengan bersama penutupan secara resmi yang akan langsung disampaikan oleh Yang Mulia Dato Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus Setiawan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Dewan Pembina Partai Jambi, juga anggota Majelis Permusyawaratan Adat, para Majelis Perwakilan Provinsi, juga termasuk juga Perusahaan Kabupaten Jambi dan perwakilan DKI juga hadir. Tuhan dan sekalian berbahagia. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan acara seminar bersama para pembicaraannya. Saya pikir tadi kita harus baca lagi hasil kesepakatan itu bersama moderator. Semua sudah menjadi catatan bagi moderator. Dalam rangka kita nanti mencoba nanti akan bicara lagi dari tim khusus nanti dalam rangka kaji sidang atau dalam suatu sidang. Ratu-ratu dan hadirin sekalian berbahagia, tentunya saya harapkan memang saya melihat tadi oleh penyampaian dan sampai juga tanggapan dari peserta. Saya senang dan menarik sekali banyak untuk sanggahan dan pendapat dari teman-teman para peserta sekalian. Mudah-mudahan dia ada manfaat seperti yang kita bersama dalam rangka ada. Hadirin sekalian berbahagia, sebab itu sekali lagi kepada para narasumber saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian dan tentu semuanya, dan para peserta sekalian juga saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa nanti tanggal 9 malam seluruh pengurus lembaga adat Jambi kita hadir di lembaga adat di Malaysia. Nanti acara kebutuhan pembina lembaga adat Jambi yang bertugas di Jambi ini bersama Bapak Gubernur tentunya yang pertama Pejati Jambi, kedua Kapolda Jambi, kedua Pengadilan Tinggi Jambi, dan keempat kedua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Orang juga baru tugas di Jambi kan sebagai pembina lembaga adat. Salah satu demikian dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seminar ini secara resmi kami nyatakan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia orang tua kita Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka seminar kita pada hari ini dalam rangka seminar nasional dalam khusus sejarah adat peseni syarat peseni Eropa di bumi sebetulnya Jambi 9 Lurah. Dalam rum terdapat lemah karena keseringan mengumpah sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan mengikuti seminar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi negeri Jambi. Main sore di rumah Datuk Aan disuguhi teh hangat juga ketan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga seminar kali ini ada kelanjutan. Wallahu minkum wa nasrun illa min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepotong.